sukacita. Tanya dulu ke anak tanggung Iya, gimana? Sukacita deh, anak tanggung semuanya di rumah. Sukacita. Ya. Anak remaja bagaimana? Semuanya sukacita. Ya. Kalau kita sukacita, kita Mau? memuji Tuhan. Ya. Kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Ya. Semua bernyanyi ya, Dek. Ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, hari ini adalah hari Tuhan. Wajib kita bersukacita untuk memuji Nama Tuhan. Ya, untuk lagu selanjutnya sebelum kita doa pembuka, kita mau angkat satu pujian lagi ya, Dek ya. Kita mengucap syukur ya, Ya. kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu segala puji syukur. Lebih semangat lagi, walaupun sendiri berdua di rumah, tetap tepuk tangannya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya, sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur Ayo deh, semangat deh. hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ya, sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita mau doa pembuka dulu ya, Dek. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Kembali di pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati kami, menemani kehidupan kami dari kami tidur sampai bangun pagi Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersuka cita untuk memuji-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi juga Tuhan kami mau memulai ibadah kami Bapa. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati kami sampai selesainya ibadah kami. Berkatilah kami dimanapun berada, agar kami bisa fokus untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati dan pikirannya kepada Tuhan saat ini. Boleh sambil lipat tangannya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan yang menyempurnakan sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang
yang akan disampaikan oleh guru kami Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu kami Tuhan, sehingga dia bisa berkata-kata dengan baik. Ya Tuhan, kami juga semua yang mendengarkan yang dari rumah Tuhan, anak-anak tanggung dan remaja, Tuhan tetap memberkati kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang menjadi bahan renungan kita pada minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Kakak bacakan untuk kita semua, dan adik-adik baca dari rumah ya. Kita membacanya 1, 2, 3, ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaannya. Dan untuk anak remaja ada bacaannya. Sekarang untuk anak remaja saja silahkan membuka Alkitab yang diambil dari Matius 18. Coba buka semuanya, Matius 18 ayat 6 sampai dengan 10. Kita bacakan bersama-sama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan putuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Tadi di perikop kita sudah dijelaskan bagaimana anak-anak datang kepada Yesus dan Yesus memberkati mereka. Tadi kita lihat bahwa saat ada anak-anak kecil yang akan datang kepada Yesus, murid-muridnya berkata seperti ini. Mereka menghalangi, jangan membiarkan anak-anak itu datang kepada Yesus. Saat itu Yesus sedang mengajar dan ada beberapa orang tua yang datang kepada mereka dan murid-muridnya bilang begini, jangan bawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Saat itu Yesus mendengar murid-muridnya menghalang-halangi beberapa anak kecil yang dibawa oleh orang tua mereka kepada Yesus. Dan Yesus berkata begini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Setelah itu, apa yang terjadi? Yesus memberkati anak-anak itu. Kenapa terjadi seperti itu? Kita tahu bahwa pada zaman dahulu ataupun sekarang, anak-anak kecil seringkali tidak dianggap, sering dieksploitasi, sering dijadikan pengemis, sering kadang dijadikan pengamen. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan itu. Itu pekerjaan siapa? Orang-orang yang sudah dewasa. Terkadang kita lihat di lampu-lampu merah, ada beberapa anak kecil mengamen, dan setelah itu ada yang menjadi pengemis. Nah, itu pekerjaan siapa? Orang dewasa. Tidak mungkin anak sekecil itu berada di lampu merah, meminta-minta uang atau bernyanyi. Itu semua pekerjaan orang-orang dewasa yang tidak menganggap anak kecil. Tapi di bahan Alkitab kita pada hari ini
dikatakan bahwa anak-anak kecil itu adalah sama di mata Tuhan. Anak-anak yang belum dewasa sama di mata Tuhan. Anak-anak tanggung, anak-anak remaja sama di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, anak-anak kecil ini mempunyai malaikat di sorga. Jadi anak tanggung, anak remaja, ada malaikat yang mengawasi kita, ada malaikat yang akan memandang kepada kita saat kita melakukan apapun. Ada malaikat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga berkata, siapa yang menyesatkan anak-anak kecil ini, lebih baik, apa katanya tadi? Digantungkan sebuah batu pada lehernya dan ditenggelamkan di dalam laut. Jadi anak-anak kecil tidak boleh disesatkan. Anak-anak kecil itu sama haknya dengan orang-orang dewasa. Haknya seperti apa? Bukan berarti kalau dia anak kecil dia bisa melawan orang tuanya, dia bisa bilang sama orang tua sesuka-sukanya. Tidak seperti itu. Tapi anak kecil itu haknya sama menyembah Tuhan. Sama-sama harus ke gereja, sama-sama harus baca firman Tuhan. Jadi apa yang menghalangi kita bisa datang ke gereja? Apa yang menghalangi kita saat menyembah Tuhan? Ada berbagai macam hal. Saat seperti ini kita tidak bisa ke gereja karena dihalangi oleh apa? Dihalangi oleh COVID ataupun Corona yang sampai saat ini belum berakhir di negeri kita. Jadi apa yang menghalangi kita yang kedua yang sering sekali menghalangi kita saat menghadap Tuhan, yaitu adalah handphone kita. Handphone kita menghalangi kita menghadap kepada Tuhan. Kenapa? Saat kita bermain handphone, kita lebih asik dengan handphone kita daripada kita membaca firman Tuhan. Kita akan lebih asik bermain game daripada kita menyembah Tuhan. Kita buka Alkitab bisa enggak, tapi buka HP tiap hari dan berjam-jam. Nah, kita tahu itu bahwa itu adalah penghalang yang masa kini. Kalau dulu memang tidak diperkenankan anak-anak, banyak dibatas-batasi. Kamu tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Tapi sekarang anak-anak tahu semua hal. Dari handphone dia bisa mengetahui segala-galanya. Tapi jangan itu menjadi penghalang kita untuk menghadap kepada Tuhan. Kita ingat Yesus sudah memberkati anak tanggung dan anak remaja. Karena kita sudah diberkati, maka kita pun harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Apa pertanggungjawaban kita? Kita ini, tadi katanya apa? Kita punya malaikat di surga. Berarti kita sungguh bangga. Berarti kita menghargai Tuhan Yesus. Berarti kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita harus mau menyembah Tuhan, dan handphone kita bukan menjadi penghalang. Saat kita bermain handphone, ingat bahwa ada waktunya. Ada waktunya kita memuji Tuhan, ada waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, ada waktunya kita membaca Alkitab, dan ada waktunya kita bermain game. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami beritakan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang Engkau pilih, yang Engkau berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sambil menjalankan persembahan kita angkat pujian kita, Isekin kami enda o Bapa. Kasih yang terbaik ya dek buat Tuhan. Kami
ibadah kita ini, kita bersatu di dalam doa, kita doa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami kondisinya bisa semakin membaik. Berkati juga pemerintah ya Tuhan, supaya pemerintah dapat mengatur negara dengan baik hingga pandemi selesai ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani kami hingga pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, di pagi hari ini aku mau berdoa untuk teman-teman kami yang di Runggun Tambun maupun di luar Runggun Tambun, supaya kami dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Berikan kami kesehatan yang sempurna, supaya kami dapat menjalani hidup seperti yang Kau kehendaki saja. Terima kasih Tuhan, inilah doaku, aku sempurnakan di tangan-Mu. Terima juga guru KKR kami yang tadi sudah membacakan firman dan telah membawa kebaktian di gereja, supaya guru-guru KKR kami sehat selalu. Dan berkati juga orang tua kami yang telah merawat kami, dan supaya orang tua kami bisa diberikan panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu pada saat ini juga Tuhan masih bersama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini yang begitu luar biasa kepada kami. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, mengangkat pujian kami kepada Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan tadi sudah mendengarkan doa syafaat adik-adik kami. Tuhan yang menjawab doa syafaat adik-adik kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja, karena kami percaya apapun yang Tuhan berikan itulah yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami dalam seminggu ini ke tangan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dalam seminggu ini itu semua berkenan di hati Tuhan. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ajar kami Bapa supaya kami selalu setia dan taat kepadamu. Begitu juga ya Bapa, kakak kami yang tadi sudah membawakan firman-Mu, kami serahkan dia ke tangan Tuhan. Tuhan berkati dia Bapa, Tuhan pakai dia lebih lagi Bapa, supaya dari kehidupannya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan berkati pekerjaannya, supaya dari pekerjaannya dia mendapat berkat dari Tuhan dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Juga berkati keluarganya Bapa, kami serahkan kakak kami ini ke tangan Tuhan, supaya Tuhan selalu bersama dia Bapa. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami serahkan seluruhnya ke tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap bersama kami. Di atas semuanya itu Bapa, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah kita udah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita. Biarlah kehidupan kita kisah sama Tuhan. Kita mau angkat pujian lagi untuk ibadah kita. Kita mau nyanyi satu lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan terima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kebaktian kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.